Oke. Jadi hari ini kita akan membahas 2 soal pertama dari ujian tahun lalu Kalakto 2, ujian yang pertamanya. Jadi ada soal pertama, jika diketahui fungsi h(x) itu adalah fungsi p(x) dibagi fungsi q(x) adalah sebuah fungsi rasional, jika diketahui p(x)-nya 5x kuadrat tambah 2x minus 1 dan q(x)-nya minus x pangkat 3 tambah x kuadrat tambah 21x kurang 5, disuruh menentukan integral dari hx dx. Jadi pertama kita bikin dulu integral hx dx. Ini kan tinggal kita masukin aja, berarti kalau hx-nya itu px per qx, masukin px-nya berapa, qx-nya berapa. Jadi yang kita mau cari di sini adalah integral dari yang 5x kuadrat dibagi sama yang min x pangkat 3 tambah x kuadrat segala macam ini, dx gitu ya. Jadi pertama yang bisa kita lakukan adalah biar bagian bawahnya, biar bagian penyebutnya itu enggak pangkat terbesarnya jangan negatif, kita bisa faktorin aja keluar gitu. Negatifnya bisa di sini gitu kan kita keluarin. Kita mau cari integral dari yang bagian yang positifnya aja 5x kuadrat tambah 2x minus 1 dibagi x pangkat 3 kurang x kuadrat kurang 21x tambah 5. Nah, pertama kita cari dulu, bisa nggak sih kita menyederhanakan bentuk yang di bawah ini, karena x pangkat 3 itu kita nggak bisa langsung pecah menjadi beberapa pecahan-pecahan ABC, ABC gitu kan. Coba kita bikin dulu, kita cari dulu satu nilai yang bisa bikin bagian bawahnya sama dengan 0. Setelah dicoba-coba dapatnya 5. Kalau dimasukin X sama dengan 5, dapatnya harus 25 dikurang 25 dikurang 105 tambah 5 itu sama dengan 0. Jadi kita bisa bagi fungsi yang di bawah ini x pangkat 3 kurang x kuadrat kurang 21x tambah 5 dibagi dengan x min 5. Nanti dapatnya x kuadrat tambah 4x minus 1. Artinya yang bagian bawah ini kita bisa tulis ulang sebagai x kurang 5 dikali x kuadrat tambah 4x kurang 1. Kita bisa cari lagi nanti x kuadrat tambah 4x kurang 1 tuh akar-akarnya apa aja. Karena akarnya ada 2 ini kan, kita bisa pecah lagi, jadi bagian bawahnya x kurang 5 dikali x tambah 2 kurang akar 5 kali lagi dengan x tambah 2 tambah akar 5 bagian bawahnya. Bagian atasnya tetap sama terus. Nah, lanjutnya kita akan ubah bentuk yang atas tadi itu menjadi bentuk um, penjumlahan antara beberapa pecahan-pecahan. Jadi kita punya A dibagi X min 5 tambah B dibagi X plus 2 min akar 5 tambah C dibagi X plus 2 plus akar 5. Kita bisa kaliin semua dulu, jadi nanti A bakal dikalikan dengan yang X tambah 2 min akar 5 dengan X tambah 2 plus akar 5, B bakal dikalikan dengan 2 yang lain, C bakal dikalikan dengan 2 yang lain yang di sini. Baru untuk menyederhanakan ini, kita bisa ambil aja contohnya, X sama dengan 5. Kalau kita masukin X sama dengan 5, berarti kan bagian yang B dan bagian yang C kan bakal dikalikan dengan 0 ya. Karena X kurang 5, berarti kan koleksi 5. 5 kurang 5, 0. 5 kurang 5, 0. Jadi nanti cuma tinggal dapat bahwa yang sebelah atasnya 5x kuadrat tambah 2x kurang 1 dimasukin x sama dengan 5 dan juga bagian yang A-nya dimasukin x sama dengan 5 juga. Setelah dihitung-hitungnya dapatnya nilai A adalah 67 per 22. Lakukan hal yang mirip juga dengan B dan C, ambil nilai X yang sesuai, biar kita bisa langsung menyederhanakan mereka. Ini ada note sedikit ya, bahwa nanti kita perlu lakukan rasionalisasiin bagian bawah akarnya, bagian bawah pecahannya. Karena ini kan masih ada akar 5 di bawahnya, kita harus kaliin dengan akar sekawannya, nanti biar dapat B-nya paling sederhana adalah ini, 43 per 44 dikurang 49 akar 5 per 44, dan kita lakukan hal yang sama juga untuk si C, gitu ya. DC dapatnya 43 per 44 tambah 19 akar 5 per 44. Nah, kita sekarang balikin lagi ke bentuk yang awal tadi. A dibagi X min 5 tambah B dibagi X plus 2 min akar 5 dan C dibagi X plus 2 plus akar 5. Artinya kita bisa ubah bentuk yang awal tadi ini menjadi bentuk yang di sini. Kita masukin semua A, B, dan C yang tadi. Nah, sekarang kita bisa lakukan adalah kita bisa faktorin ini semua ke depan. 67 per 22 kita kedepanin, ini 43 min 19 akar 5 dibagi 44 kita keluarin ke sini dan dilakukan hal sama juga untuk yang terakhir. Jadi kita bisa dapat bahwa masing-masing ini adalah integral kan tinggal ln-nya aja gitu ya. Jadi integral dari 1 per x min 5 dx adalah ln x min 5. Integral dari 1 per x tambah 2 min akar 5 dx adalah ln x
tambah 2 min akar 5 dan segala macam terus ya, sampai ke bawah. Baru yang tahap terakhir itu tinggal menyederhanakan aja. Jadi karena di sini kita punya 43/44 dan 43/44 dengan len-nya kan mirip nih. Jadi kita bisa karena koefisien sama 43/44, kita akan faktorin mereka berdua. Jadi nanti 43/44 dikali 43/44 dikali dengan len ini tambah len ini, dan dengan sifat-sifat dari log dari logaritma, len A tambah len B itu kan sama dengan len A kali B. Jadi kita tinggal kaliin aja ini kali ini. Jadi dapat x kuadrat tambah 4x kurang 1. Dan juga ada ini ada minus 19 akar 5/44, ada plus 19 akar 5/44, kita bisa bikin jadi 19 akar 5/44 dikalikan dengan len ini kurang len ini. Gitu kan? Jadi len A kurang len B adalah len A dibagi B. Makanya bisa tulis seperti ini gitu ya, yang awal nggak berubah. Dan jangan lupa tambah C karena ini adalah integral yang nggak ada batasnya gitu ya. Indefinite integral. Jadi kita nggak tahu batasnya sampai mana ya, jadi makanya tambahin C. Jadi ini adalah rumusan paling sederhana untuk soal yang pertama ini. Boleh juga yang awal ini juga boleh juga sebenarnya, nggak ada masalah. Jadi ada banyak cara untuk menuliskan jawaban akhir aja gitu ya. Oke, itu untuk nomor yang pertama. Nomor yang kedua, mirip juga, misalkan fx adalah sebuah fungsi rasional, px dibagi qx, jika diketahui px sekian dan qx sekian, kita menentukan integral dari 0 sampai 1 untuk fx dx. Jadi sebenarnya soal yang ini tuh banyak cara yang untuk mengerjakannya. Kita bisa pertama coba untuk memfaktorkan dulu atas dan bawahnya, apakah ada yang bisa saling difaktorkan, bisa saling coret gitu mungkin. Dan soal ini nanti kita ketemu bahwa bisa gitu ya. Tapi aku di sini pakai cara yang lain dulu. Aku pakai cara ya udah kita percayain aja. Karena di bagian bawahnya dikasih tahu 2 buah faktor yang 2x kuadrat min x tambah 1 dan juga 2x kuadrat tambah 7x tambah 3. Ya udah aku langsung percayain aja jadi 2 faktor itu. Jadi aku akan menyamakan ini menjadi ax plus b dibagi yang 2x kuadrat kurang x tambah 1 tambah dengan cx plus d dibagi 2x kuadrat tambah 7x tambah 3. Jadi kita kali silangin aja gitu ya untuk menyamakan nanti. Ax plus b dikalikan dengan faktor yang ini, cx plus d dikalikan dengan faktor yang ini. Kita kerjain semuanya, nanti bisa dapat bahwa ya udah berarti yang koefisien dari x pangkat 3 itu pasti 2a plus 2c, koefisien dari x kuadrat nanti adalah 7a plus 2b kurang c plus 2d, untuk yang x 3a 7b plus 1c kurang d, dan untuk yang x pangkat 0 berarti yang satuan nggak ada x pangkat satunya gitu ya, yang cuman konstantanya aja itu adalah 3b plus d. Nah ini ada banyak juga cara mengerjakannya. Yang aku coba di sini tuh pakai matriks. Sebenarnya pakai cara apapun juga boleh gitu ya. Ini pakai matriks saja gitu. Kita menyamakan bentuknya. Jadi nanti dia mirip kayak kita belajar di Ale gitu ya. Yang x pangkat 3 kita akan menyamakan. Ini adalah koefisien untuk x pangkat 3. Yang paling baris paling atas. Ini x kuadrat. Ini x pangkat 1. Ini x pangkat 0 atau yang konstantanya. Kita kerjain panjang-panjang gitu ya. Nanti kita akan mendapatkan bahwa bentuk echelon reduksinya itu kan kalau udah sampai hatu gitu ya. Kita dapat nih bahwa A-nya itu 5/2, B-nya itu min setengah, C-nya itu min 3/2, dan D-nya itu adalah min 9/2. Jadi seperti ini. Kita masukin lagi balik ke rumusan awal kita yang AX plus B dan juga CX plus D gitu ya. Kita masukin lagi awalnya. Dan kita akan sekarang menggunakan pemecahan gitu. Kita akan pecahin integral ini. Kita punya 2 buah integral. Kita akan asumsikan yang pertama itu adalah integral yang A, yang kedua adalah integral yang B. Gitu ya, biar menyederhanakan aja. Kita pertama cari dulu yang A. Nah, karena yang bagian bawahnya itu adalah sebuah x kuadrat, kita coba cari dulu berapa sih turunan dari yang penyebutnya. Kenapa kita gitu? Karena nanti kalau kita bisa mencari, kita bisa menyatakan bagian atas sebagai turunan dari yang bagian bawahnya, kita bisa nanti buat substitusi gitu, nanti kita bisa lihat. Jadi kita bisa lihat dulu bahwa bagian bawahnya penyebutnya itu turunannya adalah 4x kurang 1. Jadi kita sekarang mau mencari 5/2x dikurang setengah. Kita mau menyatakan dalam bentuk 4x kurang 1. Jadi bisa dapat bahwa nanti itu adalah 5/8 dikalikan dengan 4x kurang 1 tambah dengan 1/8. Kita bisa integralin tadi gitu ya. Kita bisa pecah lagi ya, dan kita punya 5/8 dikalikan dengan integral yang ini.
yang 4x kurang 1 dibagi 2x kuadrat kurang x tambah 1 dx, tambah dengan 1/8 dikalikan dengan integral ini. Nah, kita lihat nih, untuk yang pertama, kita akan memisalkan bahwa U itu sama dengan 2x kuadrat min x plus 1. Kita dapat turunannya du itu adalah 4x min 1 gitu, yang tadi kita kerjain. Jadi karena ini atas dan bawah bakal sama, kita bisa coret. Jadi yang integral yang bagian pertama ini adalah 5/8 dikalikan dengan ln dari ya integral 1/u kan berarti kan. Jadi tinggal masukin u-nya itu tadi itu apa? Jadi ln 2x kuadrat kurang x tambah 1 dari batasnya 0 sampai batasnya 1 gitu ya. X0 sampai x1. Dan untuk yang sebelah kanan, integral yang kedua ini yang 1/8 dikalikan dengan 1/2x kuadrat kurang x tambah 1, kita nggak boleh langsung bikin dia, dia langsung ln 2x kuadrat min x tambah 1. Kenapa nggak boleh begitu? Karena yang di bawahnya itu pangkat terbesarnya adalah x kuadrat, bukan x pangkat 1. Jadi kita harus menggunakan, yang kita gunakan di sini adalah yang definisi bahwa integral dari 1/u kuadrat tambah a kuadrat du itu adalah 1/a arctan u dibagi a. Kita mau menyatakan yang pertama ini sebagai 1/u kuadrat dan a kuadrat, berarti 1/x kuadrat dan a kuadrat gitu ya. Kita bisa bikin di sini. Kita pertama keluarin dulu si 2-nya. Di sini kita keluarin dulu, kita mau bikin jadi x dikurang 1/4 kuadrat tambah 7/8. Ini nanti bakal sama dengan bentuknya seperti ini, kita nggak mengubah nilainya, kita hanya menyatakan dalam bentuk yang lain gitu ya. Baru kita akan mengeluarkan si 2-nya di bawah sini. Kita akan keluarin 2-nya. Jadi 1/16 dikalikan dengan integral dari 1/x kurang 1/4 kuadrat tambah 7/16 dx gitu ya. Baru ini karena udah menjadi bentuk seperti ini gitu ya. Ini sebenarnya aku nggak tulis di sini, kita bisa misalkan bahwa u sama dengan x dikurang 1/4 gitu ya. Dan nanti kan turunannya kan cuma jadi dx saja, jadi sebenarnya nggak terlalu berubah. Nanti bisa juga dicobain nanti ya buat latihan. Jadi ini nanti integralnya adalah 1/16, coefisiennya nggak berubah, dari 1/a, a-nya kan, a-nya itu berarti akar 7 dibagi 4, jadi 1/a itu adalah 4 dibagi akar 7, arctan dari u per a, u-nya tadi itu x dibagi u-nya tadi itu mana nih? U-nya tadi itu adalah x dikurang 1/4. Ini harusnya nggak ada kuadratnya ya. X dikurang 1/4 dikalikan dengan 4/akar 7. Sama ya, karena juga dibagi sama A. Gitu. Tetap dari batas 0 sampai 1. Ini jangan lupa juga untuk yang integral yang pertama dia. Cuma tinggal masukin aja batasnya, jadi gampang. Ln 1 itu dengan 0, jadi ini cuma ln 2 aja. Oke, lanjut. Nah ini sederhanain menjadi 5/8 ln 2, dan ini nggak bakal berubah sampai akhir. Cuma mengerjakan yang sebelah kanannya aja. Kita akan mengerjakan batas-batasnya gitu ya. Jadi ini 4/akar 7-nya kita keluarin dulu ke depan, biar gampang. Kita tinggal perlu mengevaluasi arctan ini dari batas 0 sampai 1 gitu ya. Tinggal masukin ini nilainya. Nanti dapatnya arctan 3/akar 7 dikurangin arctan negatif 1/akar 7. Jangan lupa bahwa karena arctan itu dia fungsinya ganjil, jadi arctan negatif x itu sama dengan negatif arctan x gitu ya. Sama kayak fungsi sin contohnya. Oke, jadi sekarang kita bisa bikin seperti ini. Dan kita jangan lupa bahwa ada definisi bahwa arctan A tambah arctan B itu sama dengan arctan A plus B dibagi 1 min AB gitu ya. Kalau dikerjain, nanti kan jadinya 3/akar 7 tambah 1/akar 7 dibagi 1 dikurangin 3/7. Kalau dikerjain semua nanti sederhanain bakal menjadi arctan akar 7 aja. Gitu. Jadi ini adalah jawaban paling sederhana untuk bagian integral yang pertama, bagian yang A gitu ya, 5/8 ln 2 tambah 1/4/akar 7 arctan akar 7. Oke, untuk integral yang kedua jauh lebih gampang. Jadi kita bakalan sederhanain dulu bagian atasnya. Kita akan sederhanain dulu 3/2x tambah 9/2
menjadi 3/2 dikalikan dengan X tambah 3. Nah, ini yang tadi aku bilang di bagian awal banget, itu adalah sebenarnya ini bisa disederhanain gitu ya. Sama-sama ada X tambah 3-nya atas dan bawahnya, kita bisa coret aja. Jadi kita tinggal perlu mengevaluasi 3/2 dikalikan dengan integral dari 0 sampai 1 1/2x tambah 1 dx. Kita akan memisalkan U sama dengan 2x tambah 1, du-nya adalah 2 dx. Artinya, kita bisa masukin nilai di sini. Jadi ini adalah 3/2 dikalikan dengan integral 0 sampai 1 1/u du per 2. 2-nya kita keluarin, 1/2 kita keluarin ke depan, jadinya adalah 3/4 integral 0 sampai 1 1/u du. Masukin lagi, jadinya adalah ln u gitu ya, ln dari 2x per 1 gitu tadi. Tinggal dievaluasiin lagi, kalau x-nya 1 berarti 2 kali 1 tambah 1 itu 3, baru dikurangin ln dari 2 kali 0 tambah 1 itu 1. Gitu ya, ln 1 itu 0, jadinya ada 3/4 kali ln 3. Jadi jawaban akhirnya, ini kan tadi jangan lupa ini adalah integral yang A, ini integral yang B, jadi ini adalah A kurang B. Integral yang A itu hasilnya segini, yang B itu hasilnya segini, gitu kan. Tinggal disederhanain aja. Ini jangan lupa kita mau merasionalkan akarnya gitu ya. 4 akar 7 dikalikan dengan akar 7 atas dan bawahnya, nanti jadinya akar 7 dibagi 28. Gitu. Jadi ini tinggal sederhana aja. 5/8 ln 2 dikurangin 3/4 ln 3 tambah akar 7/28 akar 7. Ini adalah jawaban untuk yang soal kedua. Dan jangan lupa ini nggak ada plus C-nya karena ini adalah integral yang udah ada batasnya. Karena integralnya udah dibatasin, maka kita nggak perlu tambahin C lagi. Gitu ya, ini jawaban akhirnya. Oke, itu untuk 2 soal pertama dari ujian Kalaktu tahun lalu. Selamat malam, selamat pagi, dan selamat siang teman-temanku semua. Di sini saya sahabat AS Teacher akan memberikan pelajaran kepada kalian semua. Apa itu pelajarannya? Yaitu berupa mata kuliah kalkulus aktuaria nomor 3 mengenai teknik pengujian integral ya. Nah, di sini terdapat soal yang sudah saya berikan. Di sini terdapat ya, saya bacakan dulu. Misalkan X menyatakan variabel acak dari return investasi per bulan. Nilai return positif dikategorikan untung. Dan sebaliknya nilai return negatif dikategorikan rugi. Diketahui X berdistribusi normal dengan mu atau rata-rata dan varians yaitu sigma kuadrat sama dengan 1. Jika diketahui fungsi peluang dari X adalah sebagai berikut. Nah, dari fungsi peluang yang sudah diberikan tersebut, ini tuh sebenarnya adalah fungsi yang berdistribusi normal. Teman-temanku sekalian yang kucintai dan kubanggakan. Nah, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ini adalah fungsi distribusi peluang kan, yang dimana peluang dari minus negatif tahingga sampai tahingga itu adalah 1. Sekarang yang ditanyakan itu adalah A. Seorang investor dikatakan untung apabila nilai keuntungan lebih dari 0. Mereka harus menghitung bahwa keuntungan berinvestasi lebih dari 0 secara kalkulus dapat ditulis sebagai berikut, yaitu Px lebih daripada 0 itu integral dari 0 sampai hingga gx dx. Nah, penyelesaiannya itu bagaimana untuk mencari nilai peluang nilai peluang yang dikategorikan sebagai untung. Nah, di sini ada penyelesaiannya teman-teman. Karena di sini minta secara kalkulus, tapi saya jelaskan dulu sebagai cara peluang ya teman-teman. Karena di sini nih dikategorikan sebagai untung. Itu bagaimana? Karena di sini kita ketahui bahwa peluang dari rumus tersebut adalah distribusi normal, yang dimana mu-nya itu adalah 0 atau rata-ratanya 0, berarti dimulai dari min tahingga sampai 0, yang terus dilanjutkan dari 0 sampai tahingga di sini nih. Di sini. Nah, itu kenapa bisa kayak gini? Nah, kenapa bisa kayak gini? Karena emang fungsi distribusi normal itu ya udah dijelaskan di analisis data ya teman-teman. Jadi emang nilainya itu seperti ini. Dengan kata lain, nilai dari minus tahingga sampai tahingga itu adalah bernilai 1. Nah, kita lanjut.
Berarti kalau seperti ini, nilai dari min hingga sampai 0 itu bisa ditulis sebagai 1/2 biar seimbang, karena nilainya bakal seimbang. Dan dari 0 sampai hingga adalah 1/2. Dengan kata lain, untuk dikategorikan sebagai untung dari 0 sampai hingga adalah 1/2, teman-teman. Ini dikategorikan apabila kita menghitungnya sebagai peluang. Tapi kan ini bukan soal yang diminta, jawaban yang diminta dari soal tersebut, tetapi secara kalkulus. Secara kalkulus bagaimana? Nah, sebelum itu saya jelaskan terlebih dahulu tentang fungsi genap dan fungsi ganjil. Fungsi genap apabila kita menginputkan nilai suatu variabel negatif, itu menghasilkan fungsi variabel yang nilainya positif. Jadi negatif X kalau kita input itu nilainya jadi X di fungsinya gitu. Jadi nilai negatif apabila kita input pada nilai fungsi itu jadi positif. Nah, itu disebut sebagai fungsi genap. Jadi nilai antara input variabel negatif sama positif itu sama saja. Nah, hal inilah yang akan berlaku pada nilai yang di persamaan di atas ini, yaitu fungsi distribusi normal yang sudah diberikan gitu. Kenapa bisa demikian? Nah, kita substitusi dulu nilainya, yaitu 1/2 pi dikali di pangkat minus 1/2 X pangkat 2. Di sini kita bisa lihat nih, yang perlu kita titik beratkan itu berada pada nilai X-nya, yaitu berada pada tingkat min 1/2 kali X pangkat 2. Nah, dengan demikian, kalau misalkan kita input berapapun nilai X, seperti misal ya 1, 2, 3 dan seterusnya, itu nilainya bakal terus negatif, teman-teman. Karena disertai dengan nilai kuadrat yang selalu nilainya pasti selalu sama terus, positif. Dan ini akan kembali lagi, nilainya menjadi negatif. Nah, ini nih berarti sesuai dengan prinsip yang dijelaskan oleh fungsi genap. Nah, kalau kayak gitu bisa kita simpulkan bahwa nilai negatif dengan nilai positif yang diinputkan itu akan menghasilkan nilai yang sama, yaitu 1/2, dan 1/2 nilainya pasti akan imbang. Seperti itu, teman-teman ya. Oke, kita lanjut nih. Soal A sudah terjawab. Sekarang soal yang B. Soal yang B bagaimana? Dengan konsep yang sama seperti nomor 3A, tentukan bahwa seorang investor akan mengalami kerugian investasi sebesar minimal 0,5. Kita perlu ini nih, lihat dulu. Minimal 0,5 itu maksudnya apa? Itu berarti paling kecil itu 0,5. Berarti 0,5 ke 0,4 ke 0,3 minus dari minus sampai ke seterusnya paling bawah sampai minus hingga, itu akan ditentukan kerugian investasinya berapa. Nah, demikianlah peluangnya dapat tulis sebagai berikut ya. Tetapi karena simetris ya, yang kita ketahui dari grafiknya, dari min 0,5 dengan 0,5 biasa itu sama aja, berarti nilainya bisa kita tulis sebagai berikut nih, teman-teman. Kayak gini nih. Ini nilainya sama nih. Jadi nilai P peluang dengan variabel X lebih kecil daripada minus 0,5 itu sama dengan peluang X lebih besar daripada 0,5. Nah, ini bisa kita utak-atik nih dari persamaan tersebut. Jadilah P X kurang dari minus 0,5 itu sebenarnya sama dengan P X lebih daripada 0,5. Inilah yang dimana nilai dari 0,5 ke 0,5 itu ntar bisa dikurangi dari integral dari 0 sampai 0,5 batasnya per 1/akar 2 pi dikali pangkat min X pangkat 2/2 dikali dx. Nah, di sini kita bisa mendapatkan ini penulisan sebagai berikut nih. Ini sebagai patokan untuk penghitungannya, teman-teman. Di sini agak ribet ya, jadi saya akan jelaskan lebih lanjut dan lebih rinci. Nah, di sini bisa kita lihat nih, terdapat nilai pangkat min X pangkat 2/2. Nah, kita harus terlebih dahulu nih tahu tentang deret Taylor. Kan udah belajar tuh deret Taylor. Nah, deret Taylor itu berarti adalah sebuah deret yang dimana apabila nilai pangkat T itu di sekitar 0, itu pasti nilainya seperti ini, teman-teman. Ya.
Jadi 1 per n 1 ditambah n per 1 faktorial ditambah 1 per ditambah n pangkat 2 per n faktorial dan seterusnya. Ini akan nilainya seperti ini nih. Nah, berhubung nilai T-nya adalah min X pangkat 2 per 2, bisa kita lanjut di bawah nih. Hop, hop. Nah, ganti T dengan min X pangkat 2 per 2. Dengan demikian, didapatlah nilai sebagai berikut, teman-teman. Nih. Nah, inilah nilai dari E pangkat min X pangkat 2 per 2. Nah, perlu diingat kembali ya, dari persamaan integral yang sudah kita cari, didapatlah nilai sebagai berikut nih. Kita harus ingat seperti ini, yaitu dari 0 integral dengan batas 0 sampai 0,5 1 per akar 2 pi dikali E pangkat min X pangkat 2 per 2 dx itu sama dengan 1 per akar 2 pi dikali integral dengan batas 0 sampai 0,5 E pangkat min X pangkat 2 per 2. Jadi kita cari dulu nih integral dari 0,5 dengan batas 0 sampai 0,5 dikali Euler pangkat min X pangkat 2 per 2. Dicarilah integral deretnya. Ini sebenarnya kita tidak perlu mencari titik-titiknya lebih lanjut lagi, karena nilai X akan terus berlanjut kan. Nah, di sini kita masukin nih nilainya, kita inputkan satu persatu. Nah, diinputkan satu persatu didapat bahwa sebagai berikut, bahwa semakin besar nilai X atau semakin N-nya semakin besar si tingkat pangkat tersebut, ternyata nilainya semakin kecil. Jadi kita anggap bahwa nilai tersebut akan mendekati yang dimana nilai dari penjumlahan ini nih. Didapatlah hasil integralnya, yaitu adalah 0,47995. Oke deh, kalau gitu kita dapat 0,47995. Ini baru integral dari bilangan Euler pangkat min X pangkat 2 per 2. Dengan begitu, kita tinggal kali saja nih dengan 1 dikali akar 2 pi 1 per akar 2 pi, yang dimana ini penghitungannya agak rumit, jadi kita langsung saja 1 per 2 akar pi 1 per akar 2 pi itu adalah 0,3989, sehingga 0,3989 dikali 0,47995 itu nilainya adalah 0,19145. Oke, dapat nih kita peluangnya. Nah, dari situ kita tinggal masukin nih. Karena yang tadi kita ingat sebelumnya adalah nilai dari minimal kerugian adalah minimal adalah berapa tadi? 0,5%. Yang mana sih, lihat. Minimal adalah 0,5. Nah, di sini kita tinggal masukin saja. Dari nilai yang kita dapat 0,19145 itu dikurangi oleh 0,5. Jadi dapatlah hasil akhir, yaitu peluang dari minimal kerugian 0,5 itu adalah 0,30855, teman-teman. Gitu, didapatlah nilai seperti berikut. Nah, lanjut nih. Kita hitung rata-rata return investasi per bulan. Ini sesuai dengan soal yang diberikan, yaitu mu X atau rata-rata X itu sama dengan ini rata-rata return investasi per bulan, yang dimana integral dengan batas minus tahingga sampai tahingga X dikali GX dx itu kita bisa tulis lagi nih penyelesaiannya dengan persamaan sebagai berikut nih, teman-teman. Kita masukin. Nah, di sini kita menggunakan integral substitusi ya, dengan mengibaratkan bahwa min 1 per 2 X pangkat 2 itu adalah U. Dengan demikian du per dx itu turunannya adalah x dx yang sama dengan min du. Nah, kita juga perlu mengubah batas integral. Lah, kok batas integralnya diubah, Bang? Kenapa bisa diubah seperti itu sih? Kenapa bisa, Bang? Nah, jadi gini Mas David dan teman-teman. Kenapa bisa seperti itu? Jadi, kita perlu ingat nih bahwa fungsi genap yaitu yang dimana ketika nilai minus itu ketika dimasukkan ke dalam suatu fungsi itu akan jadi positif terus kan. Jadi nilainya akan berubah gitu. Jadi dari f min x itu jadi fx gitu. Ini adalah fungsi genap. Dengan demikian nilainya akan berubah. Misalkan nih kita inputkan nilai negatif tahingga. Di sini nih negatif tahingga. Jadi
X minta hingga, jangan sih di sini aja deh. Jadi pangkat 1/2 dikali minta hingga pangkat 2 itu akan jadi minta hingga pangkat 2 kan jadi tetap jadi minta hingga pangkat 2 kan. Jadi positif. Jadi tah hingga. Nah, nilainya tetap jadi negatif terus. Akan terus looping gitu istilahnya atau mengulang. Jadi yang dimana walaupun nilai tersebut adalah positif, dia akan tetap menjadi nilai negatif pada akhirnya. Seperti itu. Makanya sama saja apabila kita input minta hingga sampai tah hingga, makanya dengan demikian batasnya menjadi berubah, yang dimana dari minta hingga menjadi tah hingga, akhirnya dari minta hingga menjadi minta hingga. Agak ribet sebenarnya menjelaskan seperti ini, dibutuhkan pemahaman yang lebih lanjut teman-teman, tapi dari saya mungkin bisa menjelaskan seperti ini ya. Nah, seperti yang kita tahu bahwa minta hingga atau nilai yang dimana batas integralnya itu sama, berarti didapat demikian bahwa nilainya akan menghasilkan 0. Loh, dengan demikian berarti rata-rata yang kita dapat adalah 0. Nah, dengan kata lain, rata-rata return investasi per bulannya adalah kosong, 0. Seperti itu teman-teman, dari penjelasan yang sudah saya jelaskan. Semoga dapat membantu untuk ujian kalaktu kalian ke depannya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Ya, ke depannya semoga menjadi bermanfaat bagi teman-teman semua. Makasih ya doanya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.